السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayolah ikhwah, a'azakumullah, kepada seluruh jamaah Masjid Nurul Tauhid yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, dan kepada pemirsa TV Roja dan pendengar di Roja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah di atas Islam dan sunnah, nikmat diberikan kesempatan oleh Allah untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i, dan nikmat yang lain yang wajib kita syukur, yang kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, azakumullah. Pada hari ini kita akan lanjutkan kajian kita dari buku Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita masih di bab yang ke-6, poin yang pertama, dan sekarang kita masuk tentang Islam dibangun di atas 5 dasar di halaman 128. Jadi pembahasan tentang indahnya agama Islam sudah kita bahas, dan secara umum agama Islam memerintahkan agar berakhlak yang mulia, bermoral yang baik, melarang dari akhlak yang buruk, dan Islam memerintahkan semua perbuatan-perbuatan yang baik, dan Islam melarang semua perbuatan yang buruk. Allah berfirman di dalam surah An-Nahl di ayat 90, Innallaha ya'muru bil 'adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kaum kerabat, dan Allah melarang kalian dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Allah memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Sekarang kita akan masuk pembahasan Islam didirikan di atas 5 dasar, tentang rukun Islam yang 5. Dari sahabat disebutkan dalam hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa shaumi Ramadan, wa hajjil bait." Islam dibangun di atas 5 dasar. Yang pertama, bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, menegakkan salat. Yang ketiga, membayar zakat. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan.
dan yang kelima menunaikan haji ke Baitullah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Ahmad, Tirmidzi dan Nasa'i. Rukun Islam ini wajib diimani, diyakini dan wajib diamalkan oleh setiap muslim dan muslimah. Rukun pertama tentang syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ilah yang berhak diberikan Allah dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad utusan Allah. Rukun pertama, kesaksian bahwa tiada ilah sesembahan yang berhak, artinya tidak ada ilah atau sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hambanya serta rasulnya, merupakan keyakinan yang mantap yang wajib kita ucapkan dengan lisan dan kita wajib meyakini dengan hati bahwa kita menyaksikan tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah dan Muhammad utusan Allah. Syahadah kesaksian merupakan satu rukun, padahal yang disaksikan itu dua hal. Dikarenakan Rasulullah SAW adalah penyampai risalah dari Allah Azza wa Jal. Jadi kesaksian bahwasanya Muhammad SAW adalah hamba dan utusan Allah merupakan kesempurnaan kesaksian dari la ilaha illallah. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah. Syahadatain, dua kesaksian tersebut merupakan prinsip dasar keabsahan dan diterimanya seluruh amal. Amal akan sah dan diterima apabila dilakukan dengan keikhlasan hanya karena Allah Azza wa Jalla dan mutaba'ah mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ikhlas karena Allah merupakan realisasi dari syahadat kesaksian la ilallah. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah. Sedangkan mutaba'ah atau mengikuti sunnah Rasulullah SAW merupakan realisasi dari kesaksian bahwa Muhammad SAW adalah hamba dan rasulnya. Ini nanti kita akan bahas di poin yang kedua tentang dua kalimat syahadat. Nanti kita akan bahas. Jadi ini kita membahas dengan ringkas tentang pokok-pokoknya. Jadi tentang syahadat ini yang kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ini keyakinan yang wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah. Dan seorang yang sudah mengucapkan kalimat ini, maka dia dikatakan sebagai seorang muslim. Kalau orang sudah mengucapkan kalimat ini, mengucapkan kalimat syahadat ini, maka dia menjadi muslim. Maka berlaku hukum Islam pada orang tersebut. Makanya sudah kita bahas pada pekan yang lalu, orang yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat nggak boleh tumpahkan darahnya, haram, dan nggak boleh diambil hartanya. Dan syahadat ini merupakan pokok atau dasar seorang itu dikatakan dia muslim atau tidak. Dan syahadat ini akan bermanfaat ketika dia melakukan amal-amal soleh dan dia sudah mengucapkannya dengan ikhlas, maka amal itu akan diterima. Tapi ketika dia berbuat berbagai macam kebaikan tapi dia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, meskipun dia mendukung Islam, tapi dia nggak mengucapkan dua kalimat syahadat, nggak ada manfaat sama sekali. Seluruh amal kebaikan dia nggak ada manfaat. Bab syaratnya harus mengucapkan dua kalimat ini. Seperti contohnya Abu Talib, pamannya Nabi. Dia membantu Nabi, menolong Nabi, dan mengakui tentang indahnya agama Islam ini. Tapi dia tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat, maka dia mati dalam keadaan kafir. Dan Nabi mendakwakan pamannya Abu Talib sampai akhir hayatnya, disuruh untuk mengucapkan kalimat syahadat, tapi nggak mau. Sampai kata Nabi SAW, ya ammi qul la ilallah, wahai pamanku ucapkan kalimat la ilallah, kalimat yang aku akan membela engkau nanti pada hari kiamat. Tapi nggak mau dia mengucapkan. Maka kata Nabi SAW tentang pamannya Abu Talib diletakkan di neraka yang paling ringan
dibakar kakinya dan otaknya mendidih selama-lamanya. Selama-lamanya. Selama di neraka. Dan tidak bisa mendapatkan syafaat apa-apa. Karena orang kafir. Yang berhak mendapatkan syafaat adalah orang muslim. Orang yang dia mentauhidkan Allah. Jadi syahadat ini merupakan dasar. Dan dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Beliau menyebutkan bahwa syahadat ini merupakan landasan dari semuanya. Bahkan Allah menciptakan langit dan bumi untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Allah menciptakan makhluk ini untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Terjadinya peperangan antara muslimin dengan kafirin dengan kalimat la ilaha illallah. Kemudian manusia dikumpulkan di padang mahsyar dengan kalimat la ilaha illallah. Ditimbangnya timbangan amalan dengan kalimat la ilaha illallah. Dan seorang itu masuk surga atau masuk neraka dengan kalimat la ilaha illallah. Itu dibahas panjang lebar oleh dalam muqaddimah oleh Al-Imam Ibn Qayyim. Jadi syahadat ini merupakan dasar dan setiap muslim dan muslimah harus paham tentang kalimat ini. Bukan sekedar mengucapkannya. Yang insya Allah nanti pada pekan berikutnya kita akan bahas ini. Tentang makna dua kalimat syahadat la ilaha illallah. Yang pokok jelas bahwa syahadat ini mempunyai dua rukun. La ilaha illallah mempunyai dua rukun. Jadi syahadat la ilaha illallah mempunyai dua rukun. Rukun yang pertama adalah nafi. La ilaha artinya nafi. Nafian jami'a ma yu'badu minillah. Menafikan semua yang disembah selain Allah. Kemudian yang kedua itsbat. Artinya itsbatul ibadah lillahi wahda. Menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah saja. Jadi seorang yang sudah mengucapkan kalimat ini, dia wajib menafikan, mengingkari semua yang disembah selain Allah. Dia wajib mengingkari. Dia wajib menolak. Bahwa orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia wajib mengingkari semua yang disembah selain Allah. Jadi hatinya itu wajib mengingkari. Kemudian yang kedua itsbat, dia wajib menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah saja. Jadi wajib dia menunjukkan seluruh bentuk ibadah itu hanya kepada Allah. Ini tentang la ilaha illallah. Dan ini dasar ini. Artinya para sahabat radhiyallahu anhum majma'in ketika mereka mengucapkan kalimat ini, mereka sudah paham kalimat ini. Bahwa kalimat ini maknanya la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah. Artinya dengan dia ucapkan kalimat ini, dia wajib mengingkari semua yang disembah selain Allah. Yang biasanya mereka menyembah patung, batu, pohon, kubur dan yang lainnya, dia langsung mengingkari semuanya. Dan tidak lakukan lagi sama sekali. Dan dia mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah saja. Makanya orang-orang musyrikin Mekah mengetahui tentang kalimat ini. Makanya ketika diajak mereka untuk mengucapkan kalimat ini, mereka nggak mau. Karena tahu, kalau mengucapkan kalimat ini konsekuensinya yaitu mengingkari semua yang disembah selain Allah dan beribadah hanya kepada Allah. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa idza qila la ilaha illallah yastakbirun. Apabila dikatakan la ilaha illallah, mereka sombong, nggak mau dia ucapkan kalimat itu. Karena mereka tahu tentang konsekuensi dari kalimat ini. Tapi sayangnya kaum muslimin yang ada mengucapkan kalimat ini nggak tahu maknanya, nggak tahu konsekuensinya, tidak tahu rukunnya, tidak tahu syaratnya. Maka nanti kita akan bahas ini. Itu tentang syahadat. Yang insya Allah nanti poin selanjutnya, poin yang kedua nanti kita akan bahas insya Allah. Kemudian tentang syahadat Muhammad Rasulullah, ini banyak haknya yang wajib kita penuhi. Tapi pokoknya ada 4. Ta'atu fima amar, wa tasdiqu fima akhbar, wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar, wa la yu'badallahu illa bima syara'. Haknya Nabi yang wajib kita penuhi itu banyak, tapi pokoknya ada 4. Artinya kita wajib mentaati apa yang beliau perintahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita membenarkan apa yang beliau sampaikan. Yang ketiga, kita wajib menjauhkan apa yang beliau larang. Dan yang keempat, kita wajib beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Jadi yang pertama, ta'atu fima amar. Kita wajib mentaati apa yang beliau perintahkan.
Yang kedua, tasdiqu fima akhbar, kita membenarkan apa yang beliau sampaikan. Yang ketiga, wajtinabu ma naha anhu wa zajar, dan kita wajib menjauhkan apa yang beliau larang dan beliau cegah. Dan yang keempat, wa alla yu'badallahu illa bima syara', kita wajib beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Itu pokoknya 4. Kalau seorang mengakui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya, sebagai utusan Allah, sebagai rasul dan sebagai hamba Allah, kita wajib mentaatinya. Wajib taat secara mutlak kepada beliau, dan ayatnya banyak dalam Al-Quran. Yang kedua, kita wajib membenarkan apa yang beliau sampaikan, karena apa yang beliau sampaikan semuanya benar selama riwayatnya sahih. Karena beliau tidak berkata dari hawa nafsunya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Beliau tidak berkata dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Taala. Yang ketiga, wajtinabu ma naha anhu wa zajar, kita wajib menjauhkan apa yang beliau larang. Seperti yang Allah firmankan dalam surah Al-Hasyr, surah 59 ayat 7, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Dalam surah Al-Hasyr surah 59 ayat 7, wa ma atakumur rasulu fakhudhu, apa yang datang kepada kamu Rasul kamu ambil, apa perintah-perintahnya kamu jalankan, laksanakan. Wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang beliau larang kamu tinggalkan. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu sangat keras siksanya. Kemudian apa yang beliau larang itu mesti ada bahayanya, ada mudaratnya. Makanya wajib kita jauhkan. Apa aja yang beliau larang itu mesti, kalau dilanggar itu mempunyai dampak yang negatif dan merusak. Dan larangan yang terbesar yang beliau larang adalah syirik, sebagaimana perintah yang paling besar yang beliau perintahkan tauhid. Beliau juga melarang dari perbuatan bid'ah, beliau larang dari perbuatan maksiat dan yang lainnya. Kemudian yang keempat, kita wajib beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Kita wajib beribadah kepada Allah menurut apa yang beliau syariatkan, karena beliau diutus oleh Allah Taala. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk menjelaskan kepada manusia bagaimana beribadah kepada Allah dengan benar, yang dengan itu dia akan mendapatkan pahala, ganjaran, dan juga memasukkan dia ke dalam sorga. Jadi Nabi diutus oleh Allah untuk menjelaskan kepada manusia bagaimana beribadah kepada Allah dengan benar. Makanya wajib kita beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Jangan membuat sendiri ibadah itu. Karena hak untuk menjelaskan ibadah ini diterima atau tidaknya, sempurna atau tidaknya, yang punya hak adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang enggak boleh mengadakan ibadah yang baru dalam agama, karena agama Islam sudah sempurna. Dan haknya Rasulullah untuk menjelaskan ini. Dan seorang enggak akan sampai kepada Allah kecuali dengan jalan apa yang ditempuh oleh Rasulullah SAW. Dan ibadah seorang enggak akan diterima kecuali apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tentang syahadat. Itu secara ringkas. Sekarang kita masuk, itu yang pertama, tentang rukun Islam yang pertama, 2 kalimat syahadat. Faedah yang terbesar dari 2 kalimat syahadat tersebut adalah membebaskan hati dan jiwa dari penghambaan terhadap makhluk dengan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, serta tidak mengikuti melainkan hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalimat dari Allah artinya kita membebaskan diri kita dari penghambaan kepada makhluk. Jadi kita merdeka dengan Islam ini, dan dengan kita mengucapkan kalimat syahadat kita merdeka, tidak diperhambakan oleh makhluk. Kita hanya hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beribadah hanya kepada Allah. Kemudian kita tidak akan mengikuti melainkan hanya kepada Rasulullah, karena yang wajib kita ikuti adalah Rasulullah SAW. Dan kita akan ditanya oleh Allah di liang kubur, apakah kita mengikuti Rasulullah atau tidak. Di samping man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka, pertanyaan tentang siapa nabimu bukan sekedar mengatakan Muhammad, bukan, tapi kamu ikut enggak kepada Nabi, mengikuti beliau atau tidak. Jadi kita enggak akan ditanya oleh Allah, kenapa kalian menyalahi semua manusia,
tidak ditanya oleh Allah, tapi kenapa kalian menyalahi satu orang ini? Satu orang ini itu Nabi Muhammad SAW. Kenapa kalian mengikuti orang banyak tapi nggak mengikuti satu orang ini? Ini akan ditanya. Makanya harus jelas dalam kita menjelaskan tentang syahadat ini supaya orang itu mengikuti hanya kepada Rasulullah SAW. Karena sekarang ini banyak orang mengikuti syekhnya, gurunya, kiainya, ulamanya, habibnya, dan imamnya, dan yang lainnya. Tapi Rasul ditinggalkan. Yang pokok justru Allah mengutus Nabi Muhammad untuk diikuti. Bahkan seorang nggak dikatakan dia cinta kepada Allah sampai dia ittiba kepada Rasulullah SAW. Dalam surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah seandainya kamu cinta kepada Allah, ikuti aku. Ikuti Rasulullah SAW. Maka Allah akan cinta kepada kamu. Dan Allah akan mengampuni dosa kamu. Dan Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Jadi wajib kita ittiba kepada Rasulullah SAW. Dan orang-orang yang tidak ittiba kepada Nabi akan menyesal nanti pada hari kiamat. Kalau dia mengikuti tokoh-tokohnya, pembesarnya, atau pemimpinnya, pasti akan menyesal. Pasti. Makanya penyesalan itu yang nggak ada sekarang, tapi nanti di akhirat. Setelah dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, baru penyesalan. Saya ambil contoh. Allah sebutkan dalam surah Al-Ahzab. Mereka mengatakan penyesalan mereka di hari kiamat. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Rabbana atim di'faini minal adzabi wal'anhum la'nan kabira. Di surah Al-Ahzab di ayat 66, 67, 68. Di surah Al-Ahzab surah 33 ayat 66, 67, 68. Yauma tuqallabu wujuhum fin nar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila rabbana atim di'faini minal 'adzabi wal 'anhum la'nan kabira. Pada hari dibolak-balikan wajah mereka di dalam neraka. Mereka berkata, alangkah baiknya dulu kalau kita mentaati Allah dan Rasulnya. Kalau dulu kita ikut apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Wa qalu, mereka berkata, Rabbana, wahai Rabb kami, inna sesungguhnya kami, ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami mentaati pemimpin-pemimpin kami, pembesar-pembesar kami, fa'adalluna sabila, mereka semua menyesatkan kami dari jalan Engkau ya Allah. Rabbana, wahai Rabb kami, atim di'faini minal adzab, berikanlah kepada mereka 2 kali lipat dari siksa neraka. Wal anhum la'nan kabir, laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Tapi enggak manfaat penyesalan ini. Ya, mereka mentaati tokoh-tokohnya, pemimpinnya, pembesarnya, maka mereka menyesal di hari kiamat, dimasukkan oleh neraka. Karena yang disuruh untuk taat untuk manusia ini dalam kita beragama satu, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mengikuti orang-orang yang beliau menyuruh kita untuk mengikuti mereka, yaitu para sahabat, orang ijma'in. Karena ijma'nya sahabat adalah ma'sum. Kemudian kita masuk rukun yang kedua, menegakkan salat. Artinya adalah beribadah kepada Allah dengan melaksanakan salat yang 5 waktu secara istiqamah dan sempurna, baik waktunya maupun caranya. Salat harus sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Hadis ini sahih dari Imam Bukhari. Salah satu hikmah salat adalah mendapat kelapangan dada, ketenangan hati, menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Dan salat ini kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Ini wajib. Jadi salat ini tiang agama. Dan orang yang salat dengan khusyuk itu adalah orang-orang yang bahagia, orang-orang yang sukses, orang-orang yang menang. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun, surah 23 ayat 1 dan 2, "Qad aflahal mu'minun
alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung, sungguh sukses orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Diperintahkan kita untuk menjaga salat. Dan salat ini penting karena salat ini tiang agama. Dan kita diperintahkan oleh Allah untuk menyuruh istri kita, anak kita, keluarga kita salat. Bahkan 7 tahun anak itu sudah disuruh salat. 7 tahun. 10 tahun gak salat, maka harus dipukul. Kata Nabi SAW, muru auladakum bis salati wahum abna'u 7 sinin. Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 10 wa farriqu bainahum fil madaji'. Kata Nabi SAW, perintahkan anak kamu salat ketika mereka umur 7 tahun. Kalau 10 tahun belum salat, kamu pukul dia. Disuruh pukul. Dan pisahkan tempat tidur mereka. Antara anak laki dan perempuan, pisahkan tempat tidurnya. Disuruh kita untuk menyuruh anak kita, menyuruh istri dan anak salat. Antum lihat ayatnya dalam surah Thaha. Surah 20 ayat 132. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Allah berfirman dalam surah Thaha ayat 132, wa'mur ahlaka bis shalah. Perintahkan keluarga kamu untuk salat. Wastabir 'alaiha, dan sabarlah atasnya. La nas'aluka rizqa, kami enggak minta rezeki dari kamu. Nahnu narzuquk, dan kami akan berikan rezeki kepada kamu. Wal 'aqibatu littaqwa, dan akibat yang baik bagi orang-orang yang takwa. Jadi Allah menyuruh agar kita menyuruh istri kita, anak kita, keluarga kita, masyarakat kita untuk salat dan sabar. Harus diperintahkan untuk salat karena ini tiang agama. Dan Allah bukan berarti Allah butuh dengan salat ini, tidak, manusia yang butuh. Jadi Allah mengatakan kami enggak minta rezeki, tidak, kami yang memberikan rezeki kepada kamu. Dan akibat yang baik bagi orang yang takwa. Dan yang pertama dihisab pada hari kiamat masalah salat. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Idza saluha sa'iru amali wa idza fasada sa'iru amali. Kata Nabi, yang pertama dihisab pada hari kiamat masalah salat. Kalau salat itu baik, baik seluruh amalnya. Kalau salat itu jelek, jelek seluruh amalnya. Hadis itu sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Awsat dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadits as-sahihah. Dan salat itu mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Kita melihat dalam surah Al-Ankabut surah 29 ayat 45. Antum tulis, antum catat. Jangan bengong. Tulis, catat. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut surah 29 ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah Al-Quran. Artinya bacalah apa yang diwahyukan kepada kamu. Maksudnya bacalah Al-Quran, apa yang diwahyukan kepada kamu, kepada Muhammad SAW. Wa aqimis shalah, dirikanlah salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Wa la dzikrullahi akbar, dan ketahuilah bahwa mengingat Allah lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Wallahu ya'lamu ma tasna'un, dan Allah mengetahui apa yang kalian perbuat. Dengan salat ini akan terjaga orang dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi dia harus memahami tentang salat supaya bisa tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Harus paham dengan salat ini, harus belajar. Makanya yang berkaitan dengan salat, yang pertama itu harus dia belajar tentang salat. Yang pertama belajar tentang salat. Harus paham dari mulai takbir sampai salam, dan itu mudah, tidak sulit. Dia baca buku tentang sifat salat dari awal sampai akhir, diulangi lagi berapa kali sampai dia paham. Baca itu. Itu yang pertama harus dia tahu dulu. Kemudian yang kedua, dia harus kerjakan salat itu pada waktunya. Dia harus mengerjakan salat itu pada waktunya. Bahwa waktunya Allah sudah tetapkan
waktu-waktu sholat, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, Allah sudah tentukan waktunya. Kemudian yang ketiga, dia harus kerjakan sholat itu dengan khusyuk dan tumaknina. Harus kerjakan sholat itu dengan khusyuk dan tumaknina. Bab ini penting. Yang tadi tentang khusyuk saya sudah bawakan ayatnya dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Tentang tumaknina, yaitu ada hadis Nabi SAW ketika ada seorang sahabat yang jelek sholatnya. Dia sholat, kemudian selesai sholat dia salam. Kemudian Nabi jawab salamnya. Kemudian kata Nabi, "Sholli fa innaka lam tusolli." Sholat, kamu belum sholat. Sholat lagi sahabat ini. Selesai sholat, dia ucapkan salam, Nabi jawab salamnya, kata Nabi SAW, "Sholli fa innaka lam tusolli." Sholatlah, kamu belum sholat. Sampai 3 kali. Kata sahabat ini, aku nggak bisa harus kecuali ini. Maka Nabi perintahkan di situ dalam sholatnya untuk tumaknina. Tumaknina dalam berdiri, tumaknina dalam ruku, tumaknina dalam i'tidal, tumaknina dalam sujud, dalam duduk terus Nabi suruh tumaknina. Nabi suruh dia untuk berwudu, kemudian menghadap kiblat, bertakbir, kemudian baca apa yang mudah dari Al-Quran, kemudian Nabi suruh ruku. Tsummarka hatta tatma'inna raki'an. Ruku artinya lama bacaan rukunya, sampai tumaknina kamu dalam ruku kamu. Tsummarfa hatta tatma'inna qa'iman. Kemudian angkat kepala kamu i'tidal sampai kamu tenang lama, i'tidalnya lama. Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan. Kamu sujud sampai kamu tumaknina dalam sujud kamu. Tsummarfa hatta tatma'inna jalisan. Kemudian kamu angkat kepala kamu sampai kamu tumaknina dalam duduk kamu. Terus seperti itu. Sampai Nabi sebutkan, "Summaf'al dzalika fi shalatika kulliha." Kerjakan ini dalam semua salatmu. Jadi tentang tumaknina ini merupakan rukun dalam salat. Gak bisa orang salat terburu-buru. Gak bisa. Dia harus tenang salat. Lama. Dan Nabi salatnya Masya Allah, tumaknina dan khusyuk. Dan ini harus kita kerjakan karena ini merupakan rukunnya salat. Kalau orang gak tumaknina, ya gak sah salatnya. Taunya gak sah dari mana? Hadis Nabi SAW yang sahih dari Bukhari Muslim. Yang Nabi suruh sahabat ini mengulangi salatnya. Kalau sah, gak mungkin Nabi suruh ulangi. Sholli fa innaka lam tusolli. Salat kamu belum salat. Berarti salat harus tumaknina. Tenang lama. Paling lama kita salat itu 10 menit paling lama. Kalau kita tumaknina itu paling lama 10 menit. Tapi enggak seperti orang terburu-buru. Rukunya terburu-buru, terburu-buru. Kan kita sedang menghadap Allah SWT. Ketika kita sholat, kita sedang menghadap Allah SWT. Sedang munajat kepada Allah. Maka kita harus berusaha bagaimana kita tenang dalam sholat kita. Dan sholat ini manfaatnya banyak. Puluhan manfaat dari sholat ini. Yang pertama dihisab dari kiamat sholat. Dan ganjarannya besar. Orang kalau mengerjakan sholat akan mendapatkan ketenangan, keberkahan, kebahagiaan, dan yang lainnya banyak sekali. Nah, ketika orang itu tidak sholat, nah ini berat hukumannya. Dalam Islam, orang yang tidak sholat, sebagian ulama mengatakan kafir, keluar dari agama Islam. Sebagian mengatakan dia tidak dikafirkan, tapi diberikan hukuman yang berat. Ini pendapat jumhur ulama. Artinya orang yang tidak sholat, selama dia masih meyakini tentang kewajibannya, dia masih meyakini bahwa sholat wajib bagi dia, maka dia tidak dikafirkan. Tapi dia telah berbuat dosa besar yang paling besar dengan meninggalkan sholat. Lebih besar dosanya daripada dosa berzina, dosa mencuri dan yang lainnya. Seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Hukmu Tarikis Shalah, hukum meninggalkan sholat. Dosanya besar. Dan pemerintah harus memberikan hukuman kepada orang-orang yang tidak sholat. Kalau kita lihat di antara dosa besar yang dilakukan oleh kaum muslimin sekarang ini masih banyak dosa-dosa. Di antaranya di samping dosa syirik, dosa bid'ah, ya dosa ini meninggalkan sholat. Dianggap satu hal yang biasa di masyarakat, orang nggak sholat itu.
Kalau zaman dulu keras hukumannya, maka orang-orang munafik tetap sholat meskipun dengan berat. Ya. Kalau dia nggak sholat sudah berikan hukuman, diperangi oleh Nabi. Tapi karena mereka masih sholat tidak diperangi dan tidak dibunuh. Jadi berat hukuman bagi orang tidak sholat. Dan Nabi menyebutkan antara seorang dengan kesyirikan dan kekufuran meninggalkan sholat. Nabi bersabda, inna baina rajul wa baina syirki wal kufri tarka shalah. Antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Muslim. Jadi meninggalkan sholat hukumnya dosa besar. Makanya perhatikan tuh, di rumah kita tegakkan sholat, istri, anak, dan ingatkan terus, disuruh oleh Allah sabar, terus ingatkan sholat. Dan nggak boleh kita punya pembantu yang tidak sholat, harus sholat. Punya supir harus sholat, tegakkan sholat. Ini kewajiban yang paling besar, karena yang pertama dihisab pada hari kiamat. Dan itu yang agama. Kalau dia sholatnya jelek, seluruh amalnya jelek. Kalau sholatnya baik, seluruh amalnya baik. Sesuai dengan hadis Nabi yang sahih. Yang pertama dihisab pada hari kiamat. Yang ketiga, kita masuk yang ketiga. Rukun yang ketiga membayar zakat. Zakat artinya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyerahkan kadar yang wajib dari harta-harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Salah satu hikmah membayar zakat adalah membersihkan harta, jiwa, dan akhlak yang buruk. Yaitu kekikiran, kebakhilan, serta dapat menutupi kebutuhan Islam dan kaum muslimin dan menolong orang-orang fakir miskin. Zakat ini wajib dikeluarkan bagi orang-orang yang mampu, dan syaratnya untuk membayar zakat kalau dia sudah mencapai nisab dan haul. Artinya nisab, hartanya sudah mencapai nisab, emas itu sudah sampai 90 gram emas, dan perak sudah sampai 200 gram perak, dan itu diatur dalam Islam, zakatnya 2,5%. Dan nisabnya harus seperti itu, dan sudah mencapai haul, sudah mencapai setahun. Allah merintahkan kita untuk mengambil harta orang-orang yang dia wajib mengeluarkan zakat untuk diambil, yang ini melakukan ulil amri. Allah berfirman dalam surah At-Taubah, surah 9 ayat 103, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samiun alim. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Dalam surah At-Taubah ayat 103. Kalimat sedekah di sini maksudnya zakat. Khudh min amwalihim sadaqatan. Ambillah dari harta mereka sedekah, itu zakat. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Tujuannya untuk membersihkan dan mensucikan mereka. Wa shalli alaihim, dan doakanlah mereka. Jadi mengambil zakat itu mendoakan orang-orang yang mengeluarkan zakat. Allah SWT memerintahkan kaum mukminin untuk mengeluarkan zakat, dan ayatnya banyak dalam Al-Quran. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan keluarkan zakat. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dan ayat-ayat yang lain banyak dalam Al-Quran. Disuruh kita mendirikan salat, mengeluarkan zakat. Dan di surah Al-Baqarah antum lihat, di samping dirikan salat, zakat, kemudian juga yang berkaitan dengan salat ada diperintahkan kita untuk salat berjamaah. Tadi belum kita bahas. Poin yang keempat itu salat berjamaah. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Kita melihat di ayat 43. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat, keluarkanlah zakat, dan rukulah bersama yang ruku. Dari ayat ini tentang wajibnya salat, wajibnya zakat. Yang ketiga, wajibnya salat berjamaah. Jadi untuk laki-laki diwajibkan oleh Allah untuk salat berjamaah di masjid. Untuk laki-laki wajib. Dengan dasar ayat ini. Sebagaimana dijelaskan oleh
Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini. Kemudian yang berkaitan dengan ayat yang lain yang berkaitan dengan zakat, banyak dalam Al-Quran. Saya nggak sebutkan, banyak sekali ayat-ayatnya. Cuma orang yang mengeluarkan zakat itu, dia telah melakukan kewajiban yang Allah perintahkan kepada dia, dan harta yang dia miliki itu jadi barokah dengan dikeluarkan zakatnya, dan hilang kejelekannya. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Awsat dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda SAW, "Man adda zakata malihi faqad dhahaba anhu syarruhu." Barang siapa yang menunaikan zakat hartanya, maka lenyaplah kejelekan dari harta itu. Jadi kalau belum ditunaikan harta itu, zakat itu, maka dia jelek harta itu, tidak ada barokahnya. Makanya ketika orang tidak mengeluarkan zakat, maka harta ini akan jadi jelek, akan dijadikan oleh Allah sebagai setrika lempengan api pada hari kiamat nanti untuk menyerika orang ini, atau dijadikan ular nanti di hari kiamat yang akan menggigit dia di hari kiamat itu. Antum lihat dalilnya dalam surah yang pertama, surah At-Taubah, di ayat 34, ayat 35. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari waruhbani la ya'kuluna amwal nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun." Dalam surah At-Taubah ayat 34, ayat 35. Artinya, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang alim dan para pendeta, mereka memakan harta manusia dengan cara yang batil dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, atau dia tidak keluarkan zakatnya dan dia tidak infakkan di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka Jahannam, lalu dengan itu Allah setrika dahi mereka, lambung mereka dan punggung mereka. Allah mengatakan kepada mereka, "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu." Jadi harta yang disimpan jelek itu. Kalau nggak disedekahkan, nggak dikeluarkan zakatnya, nggak dikeluarkan infaknya, tidak dipakai untuk membantu kaum muslimin, maka akan dijadikan sebagai setrika di hari kiamat di neraka. Kemudian Allah juga berfirman dalam surah Ali Imran ayat 180. Surah Ali Imran surah 3 ayat 180, Allah berfirman, "Wa la yahsabanna alladziina yabkhaluna bima aataahumullahu min fadlihi ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير." Dan janganlah sekali-kali orang yang kikir, orang yang pelit, orang yang bakhil dengan apa yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya. Janganlah sekali-kali mereka mengira bahwa kikir atau bakhil itu baik bagi mereka. Padahal kikir, bakhil, pelit itu buruk bagi mereka. Harta yang mereka kikirkan itu, yang mereka tidak sedekahkan, yang mereka tidak infakkan, yang mereka tidak keluarkan zakatnya, akan dikalungkan di leher mereka pada hari kiamat. Milik Allah lah warisan apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha teliti terhadap apa yang mereka kerjakan. Dijelaskan tentang ayat ini dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasul bersabda, "Man atahu Allahu malan falam yuaddi zakatahu muthila lahu yaumil qiyamati syuja'an aqra lahu zabibatan
yutawwiquhu yaumal qiyamah thumma ya'khudhu bilih zamaitaihi yani shidqaihi thumma yaqulu ana maluka ana kanzuk. Nabi bersabda SAW, barang siapa yang diberi harta oleh Allah, akan tapi dia tidak menunaikan zakatnya. Dia punya harta, nggak tunaikan zakatnya. Maka pada hari kiamat harta itu akan berwujud seekor ular jantan yang botak kepalanya karena banyak racunnya, dan memiliki 2 taring yang akan dikalungkan di lehernya. Lalu ular itu akan memakannya dengan kedua mulutnya. Ular berkata, aku adalah hartamu dan aku adalah harta simpananmu. Kemudian Nabi SAW membacakan ayat yang tadi, surah Ali Imran ayat 180. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi berat ini bagi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakatnya. Dan orang mukmin dia harus mengeluarkan zakat dan juga dia keluarkan sedekahnya. Maka Allah sebutkan tentang orang mukmin yang bahagia, walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang-orang menunaikan zakatnya di surah Al-Mu'minun ayat 4. Dan Allah juga berfirman dalam surah Al-Ma'arij ayat 24-25, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum, dan orang-orang yang hartanya disiapkan bagi bagian tertentu bagi orang miskin dan orang yang meminta dan yang tidak meminta. Ini tentang zakat. Makanya kita punya harta, kita hitung dan kita keluarkan zakatnya, dan kita banyakkan sedekah, banyakkan infak, dan manfaatnya besar. Kita masuk rukun yang keempat. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Artinya kita beribadah hanya kepada Allah dengan meninggalkan makan, minum, jima bercampur suami istri, serta hal yang dapat membatalkan puasanya dari mulai terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari. Salah satu hikmah berpuasa di bulan Ramadan adalah melatih jiwa untuk meninggalkan hal-hal yang disukai karena mencari ridha Allah. Ayatnya tentang wajibnya puasa antum bisa lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah Al-Baqarah ayat 183. Untuk bisa lihat tentang puasa Ramadan ini dari mulai ayat 183 sampai ayat 187 di surah Al-Baqarah, dari mulai ayat 183 sampai ayat 187. Di ayat 183-nya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dan ini sudah kita ketahui, kita berpuasa di bulan Ramadan selama sebulan, dan kita mulai puasa dari mulai terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari, dan kita niatkan setiap malam. Artinya kita berniat dalam hati kita bahwa besok kita akan puasa setiap hari selama bulan Ramadan, tapi tidak dilafadzkan. Tentang puasa ini sudah pernah kita bahas. Nanti antum bisa baca buku-buku yang berkaitan dengan puasa. Sekarang kita masuk rukun yang kelima. Yang kelima yaitu menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Artinya kita beribadah hanya kepada Allah dengan menuju Al-Baitul Haram, Ka'bah di Makkah Al-Mukarramah, untuk melaksanakan syiar haji, yaitu manasik haji. Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan di antara kewajiban manusia kepada Allah adalah melaksanakan ibadah haji kepada Allah bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya dari semesta alam ini. Artinya Allah Maha Kaya, Allah tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam ini. Surah Ali Imran ayat 97. Dan haji ini wajib, dan orang harus menunaikan ibadah haji. Nabi bersabda di dalam hadis yang sahih, kata Nabi, ayyuhan nas qad farada alaikumul hajja fahujju. Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kalian haji, maka hajilah kalian. Ada seorang bertanya kepada Nabi SAW,
Akulla amin Rasulullah, apakah setiap tahun Rasulullah? Nabi diam. Setelah diam lama, Nabi mengatakan, lau qultu na'am la wajabat wa lam istata'tum. Kalau aku mengatakan wajib, maka jadi wajib. Kalau aku katakan iya setiap tahun, maka jadi wajib dan kamu nggak akan mampu. Maka Nabi mengatakan, al-hajju marrah faman zada fa huwa tatawwu'. Haji itu sekali seumur hidup. Selebihnya adalah sunnah. Makanya untuk haji ini wajib segera, nggak boleh tunda. Jadi kalau sudah mampu segera. Nabi bersabda, ta'ajjalu ilal hajj fa inna adakum la yadri ma ya'ridu lahu. Segeralah kalian menunaikan ibadah haji. Segera tunaikan ibadah haji. Karena kalian tidak tahu apa yang akan menghalangi kalian. Hadis ini sahih dari Imam Ahmad. Jadi wajib untuk menunaikan ibadah haji, wajib. Sekali seumur hidup. Maka dari sekarang kita daftar untuk bisa menunaikan ibadah haji. Hukumnya wajib sekali seumur hidup. Ayat yang tadi kita baca dalam surah Ali Imran ayat 97 tentang wajibnya haji, Umar bin Khattab radhiyallahu an menafsirkan ayat ini, surah Ali Imran ayat 97. Umar bin Khattab radhiyallahu menafsirkan tentang ayat ini, kata Umar radhiyallahu an, man ataqal hajja falam yahujja fasawa'un ali yahudiyan mata aw nasraniyan. Barang siapa yang sudah memiliki kemampuan untuk haji tapi dia tidak menunaikan ibadah haji, maka matinya dia seperti Yahudi atau Nasrani. Matinya seperti Yahudi dan Nasrani. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir, nanti Anda bisa lihat dalam tafsir Ibnu Katsir. Dan haji ini mudah, tidak sulit, dan ganjarannya besar. Semua rukun Islam ini, semua ganjarannya besar dan ganjarannya sorga. Makanya tentang haji ini Nabi menyebutkan, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Dari satu umrah ke umrah berikutnya menghapuskan dosa di antara itu. Saya ulangi, dari satu umrah ke umrah berikutnya menghapuskan dosa di antara itu. Dan haji yang mabrur enggak ada balasan kecuali sorga. Sorga balasannya. Makanya kita dianjurkan untuk segera menunaikan ibadah haji. Jangan ditunda, karena kita nggak tahu apa yang menghalangi kita. Mungkin sakit, mungkin bangkrut, mungkin kecelakaan, mungkin kematian. Kalau nggak segera. Dan ganjarannya haji ini besar sekali. Bahkan diampunkan semua dosa, semua dosa. Sampai hadis riwayat Bukhari, Nabi bersabda, man hajja lillahi falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yaumi waladhu ummu. Barang siapa yang haji karena Allah, dia tidak berbuat rafath, berkata kotor atau jorok, dan dia tidak berbuat kefasikan, tidak melanggar syariat, maka dia pulang dari haji ini seperti dia lahir dari perut ibunya, dalam keadaan bersih, enggak ada dosanya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Makanya segera untuk menunaikan ibadah haji. Dan bagi wanita, justru jihadnya mereka ya haji dan umrah. Pernah Aisyah bertanya radhiyallahu anha, ya Rasulullah, kami melihat bahwa jihad itu seutama-utama amal. Apakah kita nggak berjihad aja Rasulullah? Kata Nabi, tidak boleh. Wanita nggak ada jihad perang, nggak ada kewajiban. Kata Nabi, lakunna afdalul jihad hajjun mabrur. Bagi kalian jihad yang paling utama yaitu haji mabrur. Tapi wanita ketika menunaikan ibadah haji atau umrah, dia wajib dengan mahram. Nggak boleh dia safar tanpa mahram. Nabi bersabda, la tusafiranna imra'atun illa wa ma'a dhi mahramin. Nggak boleh seorang wanita itu safar kecuali bersama mahramnya. Hadis ini sahih. Salah satu hikmah menunaikan ibadah haji ke Baitullah adalah melatih jiwa untuk mengerahkan segala kemampuan, harta dan jiwa agar tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ibadah haji merupakan salah satu macam dari jihad fisabilillah. Ya, sampai sini dulu kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Ini kita bahas masih poin yang pertama dan tentang rukun Islam yang 5.
Dan untuk luasnya nanti Anda bisa lihat dalam pembahasan kitab-kitab yang besar yang berkaitan tentang rukun Islam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas materi dan pelajaran yang bermanfaat yang telah disampaikan untuk kami di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan untuk kita semuanya. Berikutnya ikhwatal Islam, berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya, silahkan di 0218236543. Sebutkan nama Anda, dari mana Anda berasal, dan kami harapkan pertanyaan berkesesuaian dengan pembahasan kesempatan pagi hari ini. Untuk pesan singkat di 0819896543. Pertanyaan pertama, halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa ini, di mana? Dari Bapak Kadirun, Papua, Pak Ustaz. Silakan Pak Kadirun pertanyaannya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz Yazid. Ini Pak, yang saya tanyakan permasalahan kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tadi. Tapi di sini banyak orang Islam ya sudah membaca syahadat, ya sholat, tapi kalau mau kerja seperti mantu, mendirikan rumah, bikin sesaji, itu hukumnya bagaimana menurut Islam, Pak Ustaz? Naik keislamannya bagaimana gitu Pak ya? Intinya begini Pak, ya. Sudah syahadat tapi masih melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Ya. Ya sudah zakat, ya. Tapi kalau punya kerja, menantu, ya, atau mendirikan rumah, itu bikin sesajinya, bikin pisang, paham Pak? bikin takir, telur, uang, rokok, itu hukumnya bagaimana? Iya, baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal Ustaz, silakan. Ya, berkaitan dengan kaum muslimin yang mereka masih punya keyakinan atau perbuatan-perbuatan yang perbuatan ini syirik. Dan ini masih banyak, bukan hanya di tempat Bapak aja, artinya di Indonesia ini masih banyak orang-orang melakukan demikian. Ini perbuatan syirik. Tapi kita harus tetap mendakwakan mereka, karena umumnya mereka melakukan karena kebodohan, karena ketidaktahuan, dan mereka mengikuti nenek moyang, adat istiadat dan yang lainnya. Kita wajib mengingatkan bahwa ini nggak ada dalam Islam keyakinan seperti itu. Artinya nggak boleh orang itu memasang sesaji, percaya kepada jimat-jimat, tangkal-tangkal. Ini semuanya syirik, kata Nabi, inna ruqa wa tamaima wa tiwala syirkun. Sesungguhnya ruqyah-ruqyah, jimat-jimat, tangkal-tangkal itu semuanya syirik. Jadi kita harus ingatkan. Dan ini perlu perjuangan dan waktu yang lama. Karena mereka sudah terbiasa bukan setahun, 2 tahun, puluhan tahun, bahkan ratusan tahun di Indonesia ini. Justru ini dakwah yang sebenarnya dengan menjelaskan kepada mereka tentang tauhid dan jelaskan tentang bahayanya syirik kepada mereka ini. Dan ini harus diulang-ulang ribuan kali supaya kaum muslimin paham bahwa itu tidak boleh. Kewajiban seorang mukmin setelah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia wajib bergantung hatinya hanya kepada Allah saja. Dia mengharap hanya kepada Allah, dia meminta hanya kepada Allah, dia takut kepada Allah, dia tawakal hanya kepada Allah, dia bernadar karena Allah, dia menyembelih karena Allah dan menurut syariat Allah dan yang lainnya. Dan harus dilakukan semuanya karena Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwal muslimin. Sesungguhnya salatku, penyembelihanku, itu ibadahku, penyembelihanku, hidupku dan matiku semata karena Allah Rabbul Alamin. Enggak ada sekutu bagi Allah, demikian aku diperintah dan aku pertama Islam. Dan juga kita minta tolong itu hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, hanya kepada Engkau saja kami mohon pertolongan. Ketika kita melihat saudara kita, tetangga kita, masyarakat berbuat seperti itu, ya kita sampaikan.
apa yang kita ketahui. Kalau kita nggak mampu, berikan buku. Buku yang menjelaskan tentang tauhid, tentang bahaya syirik. Menjelaskan tentang tidak bolehnya orang pakai jimat-jimat, nggak boleh datang ke dukun, nggak boleh percaya kepada hari baik, bulan baik, hari jelek, bulan jelek, nggak ada dalam Islam. Ini namanya tatoyur. Di masyarakat masih banyak tatoyur, menganggap sial dengan hari jelek, menganggap sial dengan rumah, menganggap sial dengan angka 13, menganggap sial. Nggak boleh. Kata Nabi, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Kata Nabi, tiyara, menganggap sial yang satu itu syirik. Nggak boleh. Jadi kita hanya menyampaikan dan mengingatkan, tapi jangan menghukumi. Perhatikan tuh, ada sebagian orang menghukumi, oh kalau ini musyrik kafir, dari mana? Karena hujah belum sampai kepada mereka. Hujah belum sampai kepada mereka. Sedangkan di antara sahabat aja pada waktu perang Hunain, itu ada di antara mereka masih percaya bahwa pohon Zatu Anwat itu bisa membuat pedang itu menjadi sakti. Nabi marah kepada mereka, tapi tidak dikeluarkan dia dari Islam dan tidak disuruh untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat lagi. Karena kebodohan, karena ketidaktahuan. Makanya harus kita perhatikan, dalam Islam itu ada udzur bil jahal. Udzur karena kebodohan ada dalam Islam. Ya, silakan yang lain. Baik Ustaz, terima kasih atas nasihatnya. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Berikutnya ikhwatal Islam, kami angkat kembali telepon yang kedua. Silahkan, masih di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa ini, di mana? Dengan Ibuku Saro di Paciran Lamongan, Ustaz. Ya, Ibuku Saro, dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya ya. Ibu cukup bertanya dan fokus pada gagang telepon saja. Silakan Ibu pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana cara mendidik keluarga agar taat kepada Allah? 1. Bagaimana cara mengerjakan amal kebaikan, utamanya lanjut usia seperti saya ini Pak Ustaz? Mohon tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Silakan Ustaz, fadhol. Kaitan dengan ketaatan kepada Allah, pendidikan untuk taat kepada Allah ini penting memang. Tapi kita harus mulai untuk taat kepada Allah. Kita harus jadi contoh bagi keluarga. Artinya seorang mukmin dan mukminah dia wajib untuk taat kepada Allah secara mutlak. Karena prinsip dalam agama ini kewajiban seorang itu untuk taat kepada Allah. Seperti yang sudah kita bahas tentang definisi Islam, bahwa Islam itu al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu artinya ketundukan secara total kepada Allah dengan tauhid. Dan taat kepada Allah dengan mutlak. Artinya wajib dia taat. Tunduk, patuh dan taat hanya kepada Allah. Dan yang ketiga, berlepas diri kesyirikan dan orang berbuat syirik. Dia taat kepada Allah ini wajib. Dan kita harus contohkan tentang kewajiban taat itu. Seperti seorang bapak, dia wajib untuk sholat berjamaah di masjid. Dia harus laksanakan. Seorang ibu, dia wajib untuk pakai jilbab dengan sempurna. Dia laksanakan. Seorang wanita wajib taat kepada suaminya. Dia harus laksanakan. Kemudian yang lainnya dari arkanul Islam yang tadi sudah kita bahas tentang sholat, puasa, zakat, haji, dan juga kewajiban anak untuk taat kepada orang tuanya, dia wajib untuk taat, berbakti kepada orang tua. Arti pendidikan yang seperti ini tidak cukup hanya sehari 2 hari, tapi terus dan harus praktek. Artinya kita buktikan ketaatan kita kepada Allah dengan menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Maksiat yang paling besar syirik. Maksiat juga bid'ah, termasuk bagian daripada maksiat dan kemungkaran. Dan juga maksiat yang lain yang wajib kita jauhkan. Kita tunjukkan diri kita untuk taat kepada Allah dan mohon kepada Allah agar kita diberikan oleh Allah kemampuan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Karena surga itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa dan orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu harus dilatih. Dan terus
ketundukan kita kepada Allah dan Rasulnya harus mutlak. Itu yang kita ikut, itu yang kita jalani. Dan ibu bisa baca buku-buku yang menjelaskan tentang rukun Islam, dan buku ini juga baca syarah akidah ini untuk melatih ketaatan kita kepada Allah Ta'ala dan menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat, dan juga meninggalkan kesombongan, hawa nafsu dan yang lainnya. Begitu datang dalil Quran Sunnah, sami'na wa ata'na, dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, sami'na wa ata'na, dengar dan taat. Kemudian yang kedua, untuk usia ibu yang sudah lanjut usia, kewajibannya sama dengan seluruh kaum muslimin. Artinya semua kewajiban itu wajib semuanya untuk laki dan perempuan, tentang sholat, puasa, zakat, haji, dan semua ketaatan wajib semuanya. Maka kita harus berusaha untuk di akhir ayat kita mendekat kepada Allah. Nah, ibu banyak membaca buku-buku yang bermanfaat. Yang pertama kali Al-Quran, untuk menghatamkan. Seorang mukmin dan mukminah harus akrab dengan Al-Quran. Setiap hari itu baca Al-Quran, hatamkan setiap bulan, berarti satu hari satu juz. Baca terjemahannya, baca tafsirnya, kemudian baca juga hadis Nabi SAW, baca buku yang bermanfaat, mendatangi majelis taklim yang mengajarkan Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Kemudian kita berusaha untuk melaksanakannya. Apa yang bisa kita lakukan? Terutama untuk wanita, lebih banyak untuk banyak sedekah, karena Nabi menganjurkan demikian. Kata Nabi SAW, ya ma'asyaran nisa tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsar ahli nar. Wahai para wanita, bersedekahlah kalian, karena sungguhnya aku melihat kalian yang paling banyak masuk neraka. Jadi wanita itu diperintahkan untuk banyak sedekah. Sedekah. Jadi keluarkan zakat kita dan keluarkan sedekah kita. Setiap hari dianjurkan sedekah. Dan itu manfaatnya besar sekali. Karena ketika Nabi SAW mengatakan, ya ma'asyaran nisa tasaddaqna, wahai wanita, wahai para wanita, bersedekahlah kalian, fa inni ra'aitukunna aktsara an-nar, karena sungguhnya aku melihat kalian yang paling banyak masuk neraka. Ketika Nabi SAW menyebutkan wanita yang paling banyak masuk neraka, Nabi suruh sedekah. Karena dengan sedekah ini menghilangkan sifat dan tabiat atau akhlak yang jelek, yaitu sifat bakhil, pelit, kikir, kedekut. Itu harus ditinggalkan. Di dalam sedekah itu juga Nabi ingin menumbuhkan kepada para wanita akhlak yang mulia, yaitu sifat karom. Dan seorang laki-laki dan seorang wanita, artinya muslim dan muslimah, dia wajib menumbuhkan sifat karom, sifat kemuliaan, banyak sedekah, banyak, artinya dia orangnya karim, dermawan. Jadi nggak boleh orang itu punya sifat bakhil. Jadi di sini Nabi menganjurkan para wanita untuk meninggalkan sifat yang jelek, sifat bakhil, sifat kikir, pelit, dan menumbuhkan sifat yang mulia, karam. Dan secara umum orang-orang Arab itu punya sifat karam. Makanya Nabi ketika menyebutkan tentang akhlak, Nabi katakan, aku datang untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Innama bu'ithu liutamima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Berarti akhlak itu sudah ada yang baik. Makanya kita harus berusaha bagaimana memperbanyak sedekah. Juga ibu jangan tinggalkan banyak berzikir di samping baca Al-Quran. Zikir pagi sore baca, zikir yang bebas secara umum. Karena umumnya orang-orang itu tidak, sudah lanjut usia, tidak banyak pekerjaan. Kerjaannya ya ibadah kepada Allah, banyakkan zikir, banyakkan juga berdoa kepada Allah. Zikir pagi dan sore dibaca, baca la ilaha illallah syarika lahul mulku wa syai'un qadir, setiap hari itu baca. Kemudian zikir yang bebas seperti subhanallah walhamdulillah wallahu akbar la haula wala quwwata, memperbanyak selawat dan yang lainnya. Di samping tadi membaca Al-Qur'an. Baik Ustaz, pertanyaan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari seorang ibu di Tangerang mau bertanya mengenai kewajiban sholat Ustadz. Bagi seorang wanita lebih utama sholat di rumah. Nah, bagaimana ketika dia menunaikan ibadah haji atau umrohnya? Selama di tanah suci, apakah sholatnya di hotel saja? Berkaitan dengan kita haji, kan sholatnya di Masjidil Haram sepertinya lebih utama Ustadz. Mohon penjelasannya, silakan. Di dalam hadis Nabi SAW, Nabi
sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang laki-laki untuk wajib sholat berjamaah di masjid. Untuk perempuan, dia dianjurkan di rumah. Anjuran aja, tapi kalau dia sholat di masjid, boleh. Sampai Nabi mengatakan kepada para sahabat, kata Nabi SAW, La tamna'u ima Allahi masajidallah, wa buyutuhunna khairun lahunna. Kata Nabi, jangan kamu larang istri-istri kamu, kata Nabi SAW, La tamna'u ima Allahi masajidallah. Jangan kalian larang wanita-wanita untuk datang ke masjid Allah. Wa buyutuhunna khairun lahunna, rumah mereka lebih baik buat mereka. Wal yakhrujna tafilat, adalah dia mereka keluar dari rumahnya dalam keadaan tidak memakai wangi-wangian, tidak pakai parfum. Di sini Nabi SAW menyebutkan jangan kamu larang mereka ke masjid. Artinya mereka ke masjid boleh, secara hukum syar'i boleh wanita ke masjid. Jangan dilarang kalau mereka mau. Tapi mereka keluar dalam kondisi tidak pakai parfum. Tapi Nabi sebutkan rumah mereka lebih baik buat mereka. Jadi rumah mereka lebih baik buat mereka karena terhindar dengan fitnah. Artinya perempuan keluar itu kadang-kadang membawa fitnah. Tapi rumah mereka lebih baik buat mereka. Maka dianjurkan perempuan untuk di rumah. Baik yang 5 waktu, apalagi sholat Jumat. Mereka tidak sholat Jumat, tapi mereka sholat zuhur. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau kita sedang menunaikan ibadah haji atau umrah? Kan di sana ada Masjid Nabawi, ada Masjidil Haram. Bagaimana? Tentang masalah ini, sholat di Masjidil Haram, ini dia tidak lakukan setiap hari. Dan ini kesempatan dia pada waktu dia umrah. Hanya beberapa hari saja dilakukan. Dan setiap orang ketika dia ibadah haji atau umrah ingin mencari fadilah sebanyak-banyaknya. Sholat di Masjidil Haram berbeda dengan sholat masjid yang lain seluruh dunia. Sholat di Masjidil Haram itu sekali sholat keutamaannya 100.000 kali dari masjid yang lain seluruh dunia. Sekali sholat di Masjidil Haram itu keutamaannya lebih daripada keutamaannya itu 100.000 kali dari masjid yang lain seluruh dunia. Sholat di Masjid Nabawi keutamaannya 1.000 kali dari masjid yang lain seluruh dunia. Maka kesempatan ini dia boleh untuk melakukan sholat di masjid. Kan Nabi tidak larang. Nabi tidak larang. Jadi dengan dia ingin mencari fadilah dan juga dengan dia sholat di masjid lebih tenang, lebih khusyuk, dia bersama kaum muslimin. Juga dia mencari fadilah, keutamaan. Dan dia ingin berzikir, berdoa di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Jadi kesempatan itu boleh, secara hukum syar'i boleh, nggak ada masalah. Jadi kecuali kalau dia orang-orang yang tinggal di sana, ya yang terbaik dia di rumahnya. Tapi sekali-kali dia ke masjid boleh, karena di zaman Nabi juga ada wanita-wanita yang sholat di masjid ada. Dan Nabi sebutkan, sahabat juga menyebutkan. Jadi banyak wanita juga yang sholat di masjid dan Nabi nggak melarang mereka. Yang Nabi larang jangan memakai parfum. Bahkan ketika ada yang pakai parfum, Nabi suruh pulang dia, suruh mandi yang pakai parfum itu. Kalau ke masjid aja nggak boleh pakai parfum, apalagi ke tempat yang lain nggak boleh. Di rumah boleh dia pakai parfum wanita. Jadi tentang masalah ini, bagaimana kalau dia sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ya boleh, gitu. Dan juga mencari fadilah, keutamaan. Kan dia berangkat bersama mahramnya. Dia mencari fadilah, keutamaan sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan itu hanya berapa hari aja selama dia di sana. Pertanyaan terakhir dari Abdullah di Cibubur. Ustadz, apakah berdosa laki-laki yang sudah balik tidak sholat berjamaah di masjid? Alasannya karena dia kerja di bengkel dan kotor. Masa setiap mau sholat harus mandi? Silakan Ustaz. Artinya tentang wajib sholat berjamaah itu bagi laki-laki yang sudah balik. Itu wajib bagi laki-laki yang sudah balik. Kalau dia sudah balik ya wajib. Cuma sekarang masalahnya masalah pemahaman tentang wajibnya ini yang belum dia paham. Bukan hanya anak ini yang baru balik, bahkan orang tuanya juga banyak belum paham. Gitu. Makanya perlu diberikan penjelasan tentang keutamaan sholat berjamaah. Itu puluhan, lebih dari 40 keutamaan tentang sholat berjamaah. Orang kalau sholat berjamaah
dia wudhu di rumahnya, kemudian dia berangkat ke masjid, setiap langkah menghapuskan dosa. Setiap langkah dia mengangkat derajat. Belum lagi dia masuk masjid, dia fadilah dengan doanya. Dia sholat 2 rakaat dan yang lainnya banyak keutamaannya, puluhan keutamaan sholat berjamaah. Jadi dijelaskan dulu kepada dia tentang keutamaannya, keutamaan sholat berjamaah. Seperti orang yang kerja di satu pabrik digaji 27 juta, di pabrik yang lain yang sama kerjaannya 1 juta. Gitu. Dipilih yang mana? Kalau pilih yang 1 juta, berarti orang ini nggak waras akalnya. Sholat berjamaah berapa derajat fadilahnya? 27. Gitu. Di rumah sendirian 1. Sekarang kalau dia digaji 27 juta, di suatu tempat 1 juta, milih yang mana? 27. Gitu. Atau tadi dibilang, disebutkan di bengkel, kalau di satu bengkel 27 juta, satu bengkel 1 juta, dia pilih bengkel yang gajinya 27 juta. Nah sekarang sholat berjamaah punya keutamaan itu. Kenapa dia nggak pilih sholat berjamaah? Kalau soal mandi, itu kan bersih buat dia, nggak ada masalah mandi. Nabi memberikan perumpamaan sholat berjamaah 5 waktu itu seperti orang mandi di sungai, kata Nabi SAW. Kata Nabi, apakah ada tersisa, tertinggal dari daki-dakinya? Tidak. Begitu juga dengan sholat berjamaah, menghapuskan dosa-dosa dia. Berarti dia bersih dua-duanya, dosanya bersih, badannya bersih dengan dia mandi sholat berjamaah itu. Maka kesempatan dia untuk sholat berjamaah itu kesempatan bagi dia. Dengan dia mandi kan bagus, bersih, bersih badannya dan juga bersih hatinya, bersih juga dari perbuatan dosa dan banyak pahala yang diraih dengan sholat berjamaah. Ya mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh yang bertanya. Cukup sampai di sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu nabiyana Muhammadin SAW. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.